Halo semua Oke. teman-teman, selamat bergabung di Lebih Dalam Lagi bersama aku dan Pastor Robert. Kita akan bahas tentang khotbah Pastor Robert yang kemarin minggu lalu berjudul Mark of Maturity, ya Ya, tanda-tanda bukti-bukti kedewasaan. Dan yang belum nyimak bisa mampir YouTube channel kami di New Wine International Church. Juga yang punya pertanyaan, khususnya yang udah nonton ya, yang udah lihat sermon kemarin dan mungkin join online service kita. Kalau belum bisa sekali lagi bisa mampir ke YouTube channel kami di New Wine International Church. Malam ini Pastor Robert akan membagikan rangkuman ya Pastor Robert. ya, ya, Rangkuman ya, dari ya. Mark of Maturity yang kemarin dan pertanyaan bisa langsung dimasukkan ke question box. Semoga question box kali ini berfungsi ya. Nggak Ya. seperti yang last time kita juga bingung what happened. So ya, Ya, hopefully malam ini lancar ya, ya. dan yang punya pertanyaan langsung di question box, jangan di kolom komen nanti soalnya kegulung sama apapun atau siapapun yang join. So ya, Pastor Robert silakan Oke. dibagikan summary-nya. Ya, Ya, selama 3 minggu ini, sebenarnya selama bulan ini diawali dengan Pastor L dan Pastor Kristo bicara tentang maturity. Memang di New Wine bicara tentang maturity. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau yang ingin gabung, ingin tahu, berbicara tentang maturity, semua bahannya ada. Jadi silahkan gabung dengan kita, nonton di YouTube-nya. Hari ini saya ingin bicara tentang mark of maturity. Nah, marks of maturity tentu tanda-tandanya ya, ada tanda-tanda ya. Ada tanda yang kelihatan dan ada tanda yang nggak kelihatan sebenarnya. Yang kelihatan itu adalah dari pembawaan, dari sikap, dari attitude. Nah, itu. Tapi yang tidak kelihatan itu adalah yang sebenarnya membentuk kita menjadi kita yang kelihatan begitu. Jadi ada banyak pengalaman-pengalaman, ada banyak perjuangan, ada pergumulan dan sebagainya. Itu semua firman Tuhan selalu berkata positif, hal yang positif yaitu untuk membentuk kita menjadi lebih dewasa. Ya, 1 Korintus 13 ayat 11 mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, selama 2 minggu terakhir ini sudah dibahas tentang sifat kanak-kanak ya. Kalau Pastor Kristo katakan bocil, saya ambil istilah bocil aja ya, dari bocil ke dewasa, ya tanda-tanda ada perubahan. Perubahan yang ke dalam adalah tentang hatinya, tentang jiwanya, tentang perjuangan-perjuangan perubahan yang terjadi di dalam sikap, gaya hidup, eh, dari bocil ke dewasa begitu ya. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan ini memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna atau dewasa dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, ini kita berbicara tentang pencobaan, yaitu sifat yang ke dalam ini. Sifatnya yang mendasari kita, kenapa kita bisa berubah, kenapa kita menjadi dewasa, itu yang ke dalam. Karena kalau kita hanya mengandalkan yang di luar aja, penampilan, maka kita bisa tertipu begitu ya. Karena dikatakan bahwa aku meninggalkan sifat yang kanak-kanak. Nah, sifat kanak-kanak itu terkadang muncul ketika seseorang sedang mengalami persoalan. Nah, seperti usia sudah dikatakan 50 tahun, belum tentu dia sudah dewasa. Karena ketika dia menghadapi sebuah masalah, maka kelihatanlah sifat kekanak-kanakannya itu. Ya, banyaklah sifat, contohnya yang sifat kejadian. aslinya berarti ya. Aslinya Ya, keluar ya. sifat asli. Ya, aslinya keluar gitu loh. Aslinya keluar ternyata masih kanak-kanak juga ini. Ya, disuruh bawa apa, disuruh bawa barang dan begini sebagainya, dia bisa komplain, aduh ini sakit ini begini. Tapi ketika ketika dia nolongin orang ya nggak begitu. Nah, maksudnya gini, ketika dia mengalami suatu masalah, kelihatan sifat aslinya. Ya, seharusnya ketika seorang sudah menjadi dewasa, maka dia akan bisa memperlihatkan apa yang dikatakan Yakobus, yaitu anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kata kebahagiaan ini bahasa Inggrisnya pakai joy. Jadi ketika seseorang sedang mengalami kesusahan, yang pertama kelihatan adalah joy-nya. Justru heran kan. Tapi itu menandakan memang dia dewasa. Ya,
Dewasa, saya lihat dulu nih, saya lompat dulu ya. Quotes tentang beberapa tentang kedewasaan ya, kata-kata tentang kedewasaan. Nah, kedewasaan bukanlah karena usia, tetapi hasil pembelajaran hidup masa lalu yang diterapkan dalam kehidupan masa kini. Banyak orang mempunyai latar belakang yang sangat menderita. Pada waktu kecilnya, pada waktu pertumbuhannya, sampai masa-masa SMA, mereka mengalami begitu banyak persoalan-persoalan, ya. Tapi kemudian dia belajar pada waktu dia kuliah, dia sambil bekerja dan merasakan dan dari sisi-sisi seperti itu dia tahu bahwa pengalaman dia pada masa kecil, dia di abuse kah, dia mengalami keluarga dari keluarga toksik kah dan sebagainya. Dia mengambil keputusan bahwa waktu saya kuliah, saya akan bekerja, saya akan membiayai sendiri, dan terus dia bekerja begitu lulus kuliah, dia bisa bekerja dan pekerjaan bagus. Dan inilah yang dimaksud bukan karena usia, tetapi karena pembelajaran hidup masa lalu yang diterapkan dalam kehidupan masa kininya. Dia jadi dewasa. Nah, berikutnya adalah quotes yang berikutnya adalah menerima bahwa hidup tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan. Kita semua tahu, orang dewasa tahu bahwa ketika kita mengharapkan sesuatu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Ya, apa yang kita harapkan belum tentu bisa kejadian. Ekspektasinya berbeda begitu. Ya, kita berharap bahwa kita bisa mendapatkan hadiah waktu kita lulus sekolah, ternyata orang tua nggak kasih hadiah. Yang dikasih adalah malah kamu bisa hadiahnya adalah cuma tidur aja. Tidur kamu bisa tidur lama deh, gitu deh. Tapi yang anaknya harapkan kan paling enggak dapat hadiah, dibeliin sesuatu, barang, dan sebagainya. Tidak sesuai ekspektasi. Tetapi orang-orang dewasa adalah mengetahui bahwa hidup tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan. Ya. Nah, terus ada kata-kata lagi yang satu nih yang bagus sekali adalah maturity is learning to walk away from people and situation that threaten your peace of mind, self-respect, values, and self-worth. Kedewasaan adalah belajar untuk menjauh dari orang-orang dan situasi yang mengancam ketenangan pikiran, kehormatan diri, nilai-nilai, dan harga diri Anda. Banyak relationship anak-anak muda yang sifatnya toksik. Ya. Nah, orang-orang dewasa yang sudah mempunyai relationship, misalnya dia pacaran lah dan sebagainya, ketika dia masuk dalam sebuah hubungan yang toksik, ya, dan dia tahu itu toksik, dan dia ingin keluar, harus keluar dari segitu. Orang-orang dewasa dia mengerti bahwa learning to walk away from people and situation yang mengancam ketenangan pikiran, kehormatan diri, nilai-nilai, dan harga diri Anda. Ketika kita bisa mengambil tindakan itu, maka you win. Kau jadi pemenang dan bukan yang kalah. Walaupun mungkin harus diputuskan dari pacar, harus diputus dari pacar ya. Nah itu. Nah, itu tentang quote tentang beberapa kata-kata tentang kedewasaan. Gambaran yang inilah gambaran sekilasnya. Nah, beberapa hal yang kemarin saya bahas adalah tentang tanda-tanda kedewasaan adalah yang pertama yang diambil tadi dari kitab Yakobus tadi itu adalah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, yaitu positive under pressure. Ya, orang-orang dewasa itu bisa memiliki sikap positif under pressure. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti tidak akan mengalami masalah. Pertanyaannya adalah bukan apakah Anda akan mengalami masalah, tapi bagaimana Anda menanggapi masalah tersebut. Apakah Anda gugup, tegang, menggerutu, stres, frustrasi, dan sebagainya. Ya, menanggapi masalah ini. Ketika ada tekanan datang, ketika Anda harus memilih, saya berdoa jangan memilih jauh dari Tuhan, memilih mendekat sama Tuhan. Karena di dalam setiap situasi ketika Anda memilih, oke deh kali ini saya kompromi deh, ya Tuhan ampuni saya, gini dan sebagainya. Saudara, ketika Anda memilih hal yang itu, maka Anda akan lambat laun, akan makin lama, makin jauh. Tapi ketika Anda mulai mengambil sikap yang tidak kompromi, saya tidak mau mengkompromikan iman saya, maka inilah yang disebut berbahagialah orang-orang yang di dalam sebagai kamu, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, joy.
sukacita. Itulah under pressure, positive under pressure. Ya, ya saya kesaksian bagaimana pada waktu pelayanan di Estonia, visanya nggak ada, lalu harus terbang lagi ke Helsinki menghadapi pressure. Bagaimana kalau nggak bisa masuk dan sebagainya. Ya kami berdoa, mendekat kepada Tuhan, percaya bahwa ini adalah Tuhan yang suruh berangkat ke sana, lalu menceritakan dengan terbuka kepada petugas visa kedutaan Estonia di Helsinki, berkata bahwa kami adalah hamba Tuhan melayani akan kebaktian kebangunan rohani di Helsinki, di Viljandi di Estonia, dan kami dari Indonesia. Cerita terus terang. Dan akhirnya bukan 2 minggu, tetapi mereka berkata besok kamu bisa ambil visanya. Jadi percaya ketika kita positif, percaya kepada Tuhan, walaupun ada menghadapi situasi yang sulit, percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita. Nah itu, ya, itu positif under pressure gitu. Nah, ada ini nggak mau ditambahin sedikit sebelum saya terusin? Nggak ada. Nggak ada Mantap. ya? Lanjut aja dulu. Nanti paling kita di pertanyaan aja. Oke ya. Aku baru ini. Oke. Silakan Om. Ya. Lalu yang kedua adalah kita ini orang-orang yang dewasa adalah peacemaker, not troublemaker. Ya, peacemaker. Kita ini adalah pembawa damai dan bukan pembuat kerusuhan atau sengketa dan sebagainya. Yakobus 4 ayat 1 mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu itu? Nah, ini berbicara tentang bagaimana kalau orang yang belum dewasa, ketika mereka berada dalam satu situasi, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Orang dewasa adalah peacemaker selalu. Ya, berdamai dan bukan Berarti mencari. yang suka ribut berarti bocil Om ya. Ya, Nyari suka gara-gara ribut tuh gitu. masih nyari gara-gara, suka Belum ribut, dewasa. belum dewasa, bocil lah itulah ya. Wow. Ya. Nah itu ya. Jadi sebenarnya kok sengketa orang Kristen bertengkar seperti gitu kan? Kan bukan orang Kristen mestinya baik-baik. Nah kita harus mengerti bahwa saya ingin berkata bahwa tidak semua orang Kristen tuh baik, tapi orang yang cinta Tuhan sudah pasti dia baik. Karena kekristenan kita harus tahu apakah dia Kristen benar enggak. Karena nominal pun juga, Kristen nominal kan juga dibilang Kristen. KTP-nya juga Kristen. Ya mungkin dia sudah dibaptis, tapi dia tidak berjemaat, tidak bergereja, dia tidak bertumbuh dalam persekutuan, dalam discipleship, di dalam CG. Nah, saya percaya ketika orang-orang yang penuh dengan kasih, orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan menjadi peacemaker dan bukan troublemaker. Karena dia tahu bahwa Tuhan mengasihi kita lebih loh. Kenapa kita nggak bisa mengasihi orang lain yang mungkin masih punya kekurangan, tidak seperti kita? Nah, di situ jadinya di situ adalah ukuran daripada kita bisa nggak jadi peacemaker ini. Atau kita manas-manasin menjadi troublemaker. Kalau kita berbagian yang kedua, maka kita menjadi masih bocil, seperti demikian. Ya, kesombongan dan egois terkadang membuat kita, atau seringkali membuat kita tidak mengakui bahwa kita ini sebenarnya salah. Ini kan pertengkaran terjadi di Yakobus, ini kan 2 anak Tuhan. Ya, mereka sama-sama tidak mengakui kesalahannya. Karena kenapa? Karena kesombongan dan egois. Ya, kesombongan dan egois gitu loh. Kalau kita ingin memenangkan, kalau kita ingin menjadi peacemaker, kita harus hilangkan kesombongan kita, egois kita, ingin menang sendiri. Tapi marilah kita menjadi peacemaker. Marilah kita berdamai. Marilah kita berkata, oke, mari kita cari jalan. Oke, mari kita berdoa, mari kita itu yang terbaik. Orang-orang dewasa dia lebih sabar dalam menghadapi hal-hal demikian. Ya. Oke, lalu yang ketiga adalah komitmen. Orang yang dewasa adalah orang yang menghargai kata-katanya. Ketika mereka berkata ya untuk sesuatu, mereka tidak akan mundur dari kata-katanya. Mereka akan memberikan 100% komitmen mereka. Hidup ini penuh dengan komitmen. Ya, ketika kita mulai dari komitmen yang kecil, kita mulai pegang, kita katakan iya, lalu kita mempraktekkan, lalu kemudian mempraktekkan lagi dan terus ini kita bertumbuh. Ketika orang baru menikah, mereka berjanji mengatakan ya kepada komitmen mereka untuk setia
sampai mati, pada waktu sehat, pada waktu sakit, pada waktu miskin, pada waktu diberkati dan sebagainya. Tapi kenyataannya banyak orang yang saling menyalahkan istri lah, ada yang menyalahkan suami lah, dan pandemi itu menjadi contoh ya, begitu banyak perceraian di luar, dan saya percaya juga mungkin di Kristenan juga mungkin ada ya, tetapi di Indonesia ini begitu banyak. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan uang dari para suaminya, karena suaminya berhenti kerja. Jadi kehidupan mereka itu, jadi malah yang istri-istri menceraikan suami-suami, karena suami-suami tidak mempunyai uang untuk membiayai hidup mereka. Nah, disinilah komitmen itu tidak berfungsi. Karena kenapa? Saya percaya ketika kita menjadi dewasa, artinya kita menghargai kata-kata kita, menghargai. Kita tahu bukan nggak mudah untuk pegang komitmen itu, tapi kita harus mengusahakan. Kita harus punya intention untuk pegang komitmen itu. Baru kita bisa. Demikian. Saya sakit ini, saya harus pegang komitmen, saya harus pergi ke dokter katakan minggu depan harus datang lagi ya, karena ini belum selesai pemeriksaannya. Maka kita harus penuhi. Demikian, karena kita kan yang kita cari adalah kesembuhan. Dan kita harus pegang janji itu agar sampai sembuh kita berobat. Demikian. Oke. Saya kira cukup jelas itu ya, yang itu ya. Lalu yang keempat adalah grateful. Nah, ini grateful ini yang keempat. Tanda keempat adalah bersyukur. Kedewasaan itu menyadari bahwa mereka lebih baik bersyukur untuk hal-hal yang baik. Mereka lebih baik bersyukur untuk hal-hal yang baik daripada terus-menerus mengeluh tentang hal-hal yang buruk yang terjadi pada diri mereka. Situasi come and go. Kesulitan akan datang dan pergi. Pada masa-masa kita mengalami kesulitan, apa yang kita lakukan? Ketika tekanan datang, ketika tiba-tiba, saya kasih contoh ketika saya tiba-tiba divonis sakit, lalu apa yang terjadi? Pada waktu itu, saya harus memaksa diri saya untuk bersyukur. Berkata, Tuhan, terima kasih, walaupun saya tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi, tapi saya bersyukur Tuhan bahwa di dalam segala hal Tuhan tetap tahu kehidupan saya. Dan Kau berkata, bukankah aku adalah biji matamu, Tuhan? Dan disitulah kata bersyukur, yaitu kita menyadari Tuhan terima kasih. In the past, Tuhan sudah begitu banyak memberkati, menolong kami dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sangat sukar sekalipun, dalam pelayanan, di dalam pelayanan itu sendiri pun Tuhan sudah menolong. Dan pasti kali ini Tuhan akan menolong. Itu sebabnya bersyukur itu adalah yang terbaik. Nah, satu kata-kata yang bagus adalah maturity is when you realize that life will never be perfect, yet there are a lot to smile and be grateful. Kedewasaan adalah ketika Anda menyadari bahwa hidup itu tidak akan pernah sempurna, namun ada banyak hal yang membuat untuk kita bisa tersenyum, mensyukuri. Kita syukuri. Wah, berarti posture bersyukur itu berarti salah satu mark of maturity ya. Salah satu bukti kedewasaan. Bukti kedewasaan. Karena kalau anak kecil kan cuma selalu mau kesel karena apa yang dia pengen dapat dia nggak dapat, cuma dipikirin itu aja, padahal banyak yang bisa disyukuri. Wow, interesting. Dan juga tadi sebelumnya sempat lagi juga tentang ciri orang dewasa, salah satunya berarti secara nggak langsung disebutkan tadi dia take responsibility, bukan nyalain orang ya. Maksudnya dalam keadaan yang lain nggak enak kan sangat mudah untuk menyalahkan apapun dan siapapun. Cuman kalau dia take responsibility berarti dia dewasa. Interesting. Silakan Om dilanjut. Mantap. Sudah sampai situ saja. Sebenarnya ada satu lagi adalah open minded ya. Open minded itu adalah orang-orang yang berpikiran terbuka. Orang dewasa adalah orang-orang yang berpikiran terbuka. Kita semua sadar bahwa mereka atau kita yang dewasa tidak tahu semuanya. Karena itu kita harus terbuka belajar, terbuka dan mendengarkan ide-ide orang lain tanpa bias dan prasangka. Learning, eager to learning. Nice. Open mind seperti ini. Ya, tidak kaku dalam pemikiran, hidup di banyak tantangan, dan orang dewasa pun akan menanggapi tantangan hidup dengan pikiran terbuka. Menyesuaikan dan bisa kreatif dalam menghadapi tantangan tersebut. Ya. Contoh yang bagus adalah seperti ini. Pikiran itu adalah seperti parasut. Ya, parasut. Mereka itu hanya berfungsi ketika parasut itu terbuka.
Jadi buka. ketika pikiran kita terbuka itu, kita seperti parasut yang bisa yang terbang. Jadi kita bisa melihat, kita bisa belajar, kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, itulah open minded itu sangat bagus sekali. Di hari-hari ini kan kenapa orang dia tidak posisi pekerjaannya nggak naik-naik terus gitu loh misalnya. Ya harus belajar memang. Apalagi kalau di tempat pekerjaan kan yang dituntut kan prestasi. Ya, Kalau ya mau nggak mau ya mesti belajar. Nggak ada yang mesti ya beradaptasi dengan perubahan ya, karena ya perubahan itu sesuatu yang pasti, pasti adaptasi. sesuatu akan berubah. Ya, Ya banyak aku beradaptasi dengan perhatiin, perubahan betul. sedihnya ya, cukup banyak yang ngeluh ketika perubahan terjadi. Ya Padahal itu kesempatan untuk expand ya, untuk menjadi to grow up even more. betul. Ya, ya, ya. Ya ya Interesting. open minded demikian. Nah, memang kita harus memang open minded. Artinya seperti contoh kalau kita ngobrol-ngobrol sekarang ini adalah selama pandemi dan ini adalah betul-betul menjadi sebuah riset untuk kita belajar untuk bisa lebih terbuka, untuk bisa lebih mengerti. Kadang-kadang orang tua melihat saya di gereja kan ada beberapa yang kerja di startup company. Lalu mereka kerjanya kan work from outside gitu kan. Office-nya kan di mana-mana toh. Nah, mereka berkata bahwa yang repotnya ini saya ketika saya menjelaskan kepada oma saya atau kepada oma saya, dia bilang, gimana kamu kerja? Kok kamu tidak pakai baju yang sopan, lalu kemudian tidak masuk kantor, tidak punya meja, tidak begitu. Kenapa? Nah, itu buat itu susah. Ya karena ya karena dia kan memang sudah tua dan dia tidak tahu bahwa perubahan sudah begitu rupa Ya, 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 begitu. ya. Ya, Wow. dan bahkan beberapa orang tua pun juga masih berpikir seperti itu ketika anaknya, kok kamu kerjanya enak aja kok di luar gini, nggak usah masuk. Anaknya bilang, belum tentu yang kerja di kantor lebih mudah Kerja daripada beneran. saya yang kerja beneran. Karena saya tidak ada waktu, tidak ada batasan jam. Betul, Kalau mereka betul. jam 4, jam 5 udah kelar. Kalau saya tengah malam bisa dikontak sama bos harus kerja. Lebih nggak jelas jamnya. Lebih nggak jelas jamnya. Tapi ya itulah yang Interesting. terjadi, Ya. situasi yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Kita juga harus bisa terbuka untuk melakukan adaptasi-adaptasi terhadap perubahan-perubahan seperti ini. Wow. Interesting. Ya, 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 tapi ya, ya. tapi ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang mungkin mau bertanya, karena saya percaya beberapa kali kita ditanya ya tentang bagaimana kalau hubungan-hubungan misalnya dengan gak seiman lah, apalah, inilah macam-macam gitu dan sebagainya. Orang dewasa harus tahu bahwa ketika hubungan itu sudah memang menjurus ke arah toksik, harus pergi dari situ. Atau banyak red flags ya. Banyak red Orang flags. dewasa cukup sportif saya sebutnya untuk menyadari bahwa he or she's not the one ketika tuh main red flags atau tadi udah toxic ya. Ya, ya, Atau tadi misalnya beda iman pada akhirnya apa ya, bukan nggak boleh tapi nggak bijak lah untuk kita paksain kehendak kita. Nah, ini ada satu pertanyaan ya. menarik Om. Kita mulai di Oke, pertanyaan oke, kali ya. Pastor oke, Robert oke, udah habis oke. ya, materinya Udah, jadi terakhir ya, ya, open ya, minded. ya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan bagus. Dia bilang stres karena rencana yang tidak sesuai dengan realita. Apakah itu bentuk dari ketidakdewasaan? Jadi frustrasi karena yang direncanakan ini nggak berjalan seperti yang diinginkan. Apakah ini bentuk dari ketidakdewasaan? Sebenarnya enggak ya. Contohnya begini ya. Ketika seseorang membuat kursi, Rencana. Oke. itu kan kursi untuk didudukin. Didudukin tuh dia bisa bertahan berapa kilo orang menduduki. Berarti tuh stres itu sebenarnya adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal, ya. Oke. Tapi ketika orang menjadi stressful dan ketika orang Frustasi. menjadi frustrasi, kalah dengan stres itu, nah itu yang tidak boleh. Gitu. Nah, kalau dia kalah dengan stresnya itu lalu ngomel-ngomel, lalu kemudian mereka bilang, waduh, kamu ini seperti ini mau bunuh saya ya? Ini begini, begitu ngadepin kesulitan begini dan sebagainya ya. Nah, itu jadi kekanak-kanakan. Stres itu dihadapi semua orang. Stres dihadapi semua orang. Iya, betul, setuju saya. Jadi pada akhirnya memang ketika kita merencanakan sesuatu dan mungkin nggak berjalan sesuai dengan keinginan kita, untuk pada mulanya kecewa ya wajar, kita nggak dapetin apa yang kita mau. Untuk kecewa wajar, tapi untuk berlarut-larut dalam
kekecewaan, bahkan sampai stressful dan frustasi, itu bisa jadi, bukan bisa jadi, mungkin aku sebut sebagai salah satu bentuk ketidakdewasaan, karena ciri anak kecil itu kan ketika minta atau pengen sesuatu nggak didapet, Ya, dia pasti kan ngambek, dia ngamuk, dia demo kan gitu ya, dia ada aja pokoknya marah-marah. tingkah lakunya, betul. Iya, Dan itu betul. sangat mungkin kalau kita jadi berlarut-larut dalam kekecewaan karena realita nggak seperti yang kita harapkan, itu bisa jadi bentuk dari ketidakdewasaan gitu. Ya, Ini ada oke ya. pertanyaan. Nah, ini nggak belum nyambung nih. Kita masih nunggu yang nyambung ya teman-teman ya. By the way, kembali diingatkan, diumumkan bahwa khotbah-khotbah kami bisa dilihat di YouTube channel kami, New One International Church. Ini yang nanya di kolom komen, tolong dimasukin ke question box, jadi kita lihatnya bisa enak gitu. Jadi kita ini sebulan ngebahas tentang bukan hanya maturity biasa, tapi mainly godly maturity. Ya. Dan ternyata emang godly maturity ini justru jadi kunci dari kedewasaan yang terlihat ya. Seperti tadi banyak hal ya Betul, tentang open minded. betul, Itu semua betul. berasal dari kerohanian kita, ya. Kita menyadari bahwa ini mesti lebih banyak belajar, dan kita tahu cuman sebagian. Rasul Paulus sempat bilang gitu ya tentang pengetahuan. Dia bilang kita nih kayak kita Ya, ya, cuma betul. tahu sebagian, kayak ngeliat cermin, dia bilang. Pada akhirnya nanti Ya, fully, betul. nanti secara penuh nanti kita akan diungkapkan atau terungkap nanti di sana kita bersama dengan Tuhan. Jadi di side of eternity kita nampaknya harus terus belajar. Tadi salah satu poin tentang open minded ya, dan itu penting banget tuh, keep on learning ya. Almarhum ayahku adalah salah satu teladan apa artinya tetap belajar, walaupun udah jadi dosen dia Ya, masih terus belajar. Interesting. betul. Walaupun Terus, nggak melulu terus. harus sekolah ya, sekolah lagi gitu. Beliau nggak Hmm, banyak sekolah, tapi dia terus baca. Ada buku-buku terbaru, ada betul, betul, artikel-artikel betul, terbaru, dia betul. terus baca. Menurut saya interesting. Ya, orang Ya, dengan ya, kapasitas, dengan pengetahuan segitu luas, tapi terus membaca, dan itu bentuk betul. teladan yang baik ya. Apa Ya, artinya ya, ya. kedewasaan ini sesuatu yang kita harus terus kejar dan tingkatkan. Tua tadi Dan dan Pastor Robert sempat dari awal saya bilang bagus. ya, Tua itu bukan artinya dewasa, belum tentu ya Pastor Robert. Tadi sempat belum bilang gitu. tentu, belum tentu, Ya, ya, ya. belum tentu. Silakan tadi Belum mau tentu ngomong. karena Hmm. karena memang kalau tua itu kadang-kadang banyak komplainnya, banyak ininya, sehingga malah kelihatan kok jadi kayak anak-anak ya dia, walaupun dia sudah Wow. tua seperti gitu. Mestinya kan sudah tua dia sudah bisa mengerti Ya, bahwa ada udah hal-hal banyak yang pengalaman. ya banyak pengalaman, meninggalkan hal-hal yang pengalaman itu yang penting, karena pengalaman yang membuat kita dewasa, kita belajar Mestinya ini, ya, kita tahu mestinya. itu seharusnya, Ya, ya. Kalau kita ambil demikian. jadi sebuah pembelajaran, itu jadi bagian dari beranjak dewasa. Karena saya percaya yang namanya wisdom nggak bisa dapat dari cuman sekedar belajar sekolah doang, tapi dari pengalaman hidup juga kebentuk. Jadi harusnya yang udah senior, lebih lama hidup, harusnya punya banyak wisdom yang bisa di-share. Tapi kalau dewasa ya, kalau nggak dewasa ya gitu, cuman banyak yang ngeluh ya, banyak yang ngeluh, Ya, banyak betul. pergumulan dan segala macam. Ya, Interesting. ya, ya. Ini, Jadi keluhan ini ya, bebas. yang keluar keluhan ya. Ini berikutnya, oh, ini belum ada yang nyambung semua. Saudara, Ada yang kita ngomong, lagi bicara tentang kedewasaan nih, teman-teman nih. ada menghujat Roh Iya, Kudus, ada mengaktifkan roh yang udah hilang karena dosa, jatuh bangun dalam dosa. iya. Ini gak Bagaimana dia nyambung. bisa tahu? Bagaimana bisa tahu rohnya hilang sih? Ya, Itu, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dalam kita membuat kita jadi lebih lebih sadar bahwa kita perlu Tuhan ya. iya, Kenyataan bahwa kita betul. peduli sama Tuhan tuh artinya Dia tinggal dalam kita, Roh Iya, Kudus nggak tinggalin kita. iya, Tadi ada iya, yang aku coba cari di kolom komen. Tadi di iya, copy nggak ya iya, Mas? iya. Dia tadi ini ya. Oh, ini Kayaknya dia. kalau misalnya bukan Oh, kehendak oh, Tuhan, ini ya, nyambung nih dia nih iya, pertanyaannya, iya, iya. cuman nggak dikasih di question box. Dia bilang gini, Pak Pendeta, gimana cara kita buat menerima keadaan dan kenyataan supaya lebih bisa bersyukur? Kenapa Tuhan hadirkan dia kembali kalau tidak dipersatukan? Wah, ini asmara nih kayaknya. Ininya, ranahnya ya. Oke, ranahnya ya, ranah asmara nih.
Dia bilang kalau Iya. emang bukan jodoh, kenapa dalam tanda kutip ya, kenapa dihadirkan, bahkan dihadirkan kembali. Wah, berarti ini sempat renggang atau putus, terus balik lagi tapi tidak untuk dipersatukan. Mungkin cuman untuk ya udah gitu. Gimana Om? Iyalah, iya kan Kekecewaan belum tentu karena toh. ya karena asmara nih umum ya untuk kita Ya, berharap, ya. wah saya berharap dia jodoh saya tapi ternyata bukan. Gimana Om menyikapinya? Saya percaya gini ya, ukuran kita itu adalah firman Tuhan ya. Hmm. Pertama-tama kalau kita anak Tuhan, kita kan cinta Tuhan, segala sesuatu diukur dari firman Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan. Nomor satu, firman Tuhan kan berkata, apakah engkau seimbang, pasangan seimbang nggak dengan yang tidak percaya? Jadi Iya, kita nomor satu, kita harus punya, kalau kita mau punya pasangan ya yang orang sesama, orang percaya. Percaya satu gereja itu baik, itu paling bagus gitu hmm. ya. Nah, Hmm. lalu kedua adalah mereka sama-sama orang yang bekerja, yang sibuk dengan pekerjaannya, lalu Tanggung kemudian jawab. mereka Ya. pelayanan di gerejanya Hmm. dan Hmm. sebagainya. Hmm. Nah, itu coba nggak? Itu ini sebagai rambu-rambunya deh. Ke situ nggak? Ya, Kalau memang nggak ke situ, ya kita juga harus tahu ya. Kita dipertemukan berulang kali, mungkin cuma hanya untuk teman aja kan juga bisa. betul, betul. Banyak yang hadir di hidup kita, nggak semuanya harus dipacarin ya. Iya, Banyak iya, orang datang dan pergi dalam hidup kita. iya datang dan Jadi, pergi. Ya, atau setuju. misalnya teman Ya. satu gereja aja. Kan ketemu Satu gereja terus ya. Benar, ketemu terus benar. tiap minggu, tapi ya karena memang ya apa nggak ada perasaan ya temen aja gitu sampai Betul, betul, bertahun-tahun. betul. Setuju, setuju, setuju. Wah, ya, ya. Ya, Jadi kita nggak bisa, oh, kalau memang ini bukan Tuhan ini kenapa diketemukan lagi, diketemukan lagi. Ya kalau satu gereja tiap minggu ya. ketemu. Nanti di sorga juga ketemu lagi, Om ya. Iya, surga ketemu Kalau emang lagi. bukan jodoh ya bukan jodoh ya istilahnya. Kita Iya harus gitu. dengan dewasa menerima kenyataan sekali lagi bahwa nggak semua yang kita pengen atau kita harapkan bisa kita dapat. Itu kenyataannya. Itu salah satu justru aku percaya itu momen pertama kali kita beranjak dewasa. Ketika pertama kali orang tua kita bilang enggak. Ya kan dari lahir sampai umur berapa tuh yang kita minta rata-rata dikasih. Tapi ada satu Ya, titik di mana mereka bilang nggak boleh, nggak gitu. Kita kaget karena selama ini selalu dikasih. Dan maturity starts right there menurutku. Ya berikutnya akan sangat ditentukan dari betul, eh, betul. ke kerelaan kita atau niatan kita untuk Ya, mengambil tanggung jawab. Semakin kita ambil ya, tanggung jawab, tanggung kita jawab. makin mature. Semakin kita lari dari tanggung jawab, kita makin bocil. Ya mau tambah tua sampai seberapa, kalau terus lari dari tanggung jawab, lari dari Ya, apa fear of commitment, itu akan terus anak-anak terus. Gitu. Ya, ya. betul, betul. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih. Hmm. Coba, Pastor Robert mungkin ada yang tergelitik, Ya, biar aku yang coba jawab dulu. ada di ini. Hmm. Yang dikatakan gini, bagaimana cara menyadarkan partner yang Hmm. sudah bersama selama 8 tahun Hmm. bahwa dia ini belum dewasa. Orang yang Hmm. bersangkutan kemungkinan besar suffered from narcissistic NPD. personal Waduh. NPD, Wow. personality NPD. disorder, Hmm. NPD. Sehingga sulit sekali untuk mau dan bisa mendengarkan apa kata orang, apalagi yang jauh lebih muda. Hmm. Kita Partner ya. coba melihat nomor satu ranahnya dulu gimana nih ya? Ya ini asmara atau Ah, partner ah, kerja atau apa? ah, Kalau partner kerja, gini, NPD salah satu fenomena yang sampai sekarang masih terus dikulik ya. ya, Karena istilahnya bahkan aku pernah bikin quotes yang terdengar exaggerated, tapi ini kebenaran yang menakutkan sebenarnya. Dibilang gini, ya, aku sebut waktu itu, kebenaran sepowerful apapun nggak akan pernah bisa memerdekakan mereka yang nggak pernah ngerasa bersalah. ya, betul, Jadi istilahnya betul, kebenaran, khotbah sebagus apapun, kenyataan bahkan yang udah ya, jelas-jelas aja ya, nih ya, bahwa kita ini salah, tapi kalau dia nggak pernah ngerasa bersalah, dia nggak bakal dapat apa-apa. ya, Dia nggak pernah bisa dimerdekakan. Dan ini yang betul, satu hal yang good, menurutku ya, kalau yang bertanya ini udah menyadari bahwa partnernya ini apapun dia bentuknya, termasuk mungkin hubungan asmara, kalau dia NPD, dia nggak akan kemana-mana. Karena dia nggak pernah ngerasa bersalah, dia nggak hmm, ngerasa perlu bertobat. Kalaupun udah ya, jelas salah, dia nggak ada betul, sense of remorse, nggak ada kayak rasa bersalah sama ya, sekali. Dan betul, itu ngeri banget. Kita akan bersama dengan orang yang eh, akan selalu nuntut untuk kita terima dia apa adanya. Dan ini betul. ngeri. Dan ini ngeri. Ya, dan Dan dia cuma tidak bisa berkontribusi loh. oh, udah pasti enggak. Karena
dia udah si paling benar Semua sendiri. milik dia. Dia nggak mau belajar, dia nggak mau ngalah, dia nggak mau Nggak malah. bertanggung jawab, dia nggak mau apa membela kita atau stands for, dia nggak bakal mau ngapa-ngapain. Dia cuma pengen dimengerti dan diterima keberadaannya. Saya setuju, love menerima orang apa adanya, tapi true love nggak akan biarkan orang terus adanya. Jadi kalau orang Betul. ini Oh ya, pengen bagus, bagus, pengen bagus. terus Bagus seadanya, itu. kayaknya mendingan it's time for you to walk away. Karena ini udah pasti, ini red flag salah satu yang paling, menurut aku paling besar ya benderanya ya. Kalau ada bendera merah, Betul, ya inilah dia. Ketika kita menyadari ada betul. orang yang nggak pernah salah. Kalau udah salah pun dia nyalain orang lain, dia nyalain keadaan, dia bakal nyalain Tuhan. Nah, Ya. kayak gini-gini ngeri sih. Nggak bakal kemana-mana Ah, hubungannya. kayaknya orang seperti ini juga susah sadar bahwa dia itu narsis. Ya, that's the scary thing about NPD Dan itu. sekitar ya, ya. Kalau dia sadar, mungkin masih bisa diajak di apa? Di counsel dan sebagainya. Ya, 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 ya. Itu bisa di NPD counsel, bahkan bisa ketika lagi direda. counseling, ketika lagi misalnya ke psikiater atau psikolog pun, kalau udah NPD, dia misalnya pakai survei pun jawaban dia pasti bohong semua. Ya, Maksudnya jawabannya bagus-bagusin gitu. Karena dia betul. nggak pernah mau jujur, karena nggak suka Ya, terlihat salah. Udah salah pun pasti akan nyalain orang. Dan aku nggak kebayang sama partner yang seumur hidup kerjaannya cuma nyalahin kamu, nyalahin apapun dan siapapun selain dia, dan dia nggak akan pernah kemana-mana. Orang-orang kayak gini nggak akan pernah grow up dan nggak akan pernah bisa fruitful. Kan kita berharap hubungan kita ya, partnership pasti kan menghasilkan buah ya harusnya. Kita betul, berharap betul. something fruitful. Dan kalau udah kayak gini, saran saya atau kami berdua ya pastors di sini, run for your life ya. Ya, walk away. Kalau menurut saya, Ya, walk away, betul. walk away lah. Betul. Walk away Ya. lah. Walk away. Dan juga requires maturity juga to walk away. Kita Ya, harus terima kenyataan pada akhirnya mungkin kita udah kenal 8 tahun, berapapun lamanya kita kenal, kalau emang dia seperti ini, justru ini time to walk away. ya, Ya. ya, ya. Oke. Ada lagi tuh. Ini ada yang nanya minjam duit membungakan. Aduh, kok nggak nyambung. Nah ini ya, gimana sih menangani orang yang tidak dewasa? Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah harus Mengeluh membujuk orang itu atau keluar? Nah, ini mirip sama yang tadi. dari Sebenarnya toxic udah tadi ya. kejawab dari yang kita obrolin tadi. Ya, Oke, ya betul. pertanyaan berikutnya. Oh ini, bagaimana menyikapi teman yang belum dewasa? Jadi dia banyak keluh dan punya kecenderungan selalu negatif thinking. Gimana Pak Robert? Mungkin ada nasihat buat temannya atau? Ya, saya kira begini ya, mengeluh dan negative thinking itu kenapa penyebabnya? Apakah dia mengalami banyak luka? Apakah dia dari keluarga yang memang toksik? Atau itu kan mengeluh dan negative thinking itu ada banyak hal penyebabnya, menyebabkan dia begitu. Kalau memang dia dari keluarga yang baik, dari keluarga yang sehat, normal, lalu kemudian dari pendidikan juga baik dan sebagainya, tapi memang banyak mengeluh dan negative thinking, maka itu bisa terjadi mungkin di rumah dia agak dimanja, ya, sehingga dia tidak bisa menghadapi kesulitan. Begitu dia sulit lalu mengeluh, ketemu ini sedikit negative thinking, ketemu orang yang mungkin dia juga insecure, begitu ketemu orang yang agresif, kalau orang insecure kan langsung dia mundur dan dia langsung punya negative thinking begitu, ya, karena dia merasa ada orang nih kayaknya mengintimidasi dia seperti demikian. Kan banyak ada orang seperti itu. Tapi kalau orang dewasa tenang aja, kita jaga jarak aja dengan itu, gitu. Sehingga saya kira begitu aja. Tapi kalau memang belum bisa belajar dewasa, ya ini sebuah proses pembelajaran, yaitu jangan mengeluh dan jangan negative thinking, karena belum tentu apa yang kita lihat di depan itu mewakili apa yang ada dalam hatinya. Itu betul loh, maksudnya yang kelihatan itu loh, ya belum tentu, karena berulang kali juga kami sendiri suka salah menerka gitu, salah kira dan kita harus berubah langsung tuh. Begitu lihat orang itu ternyata begitu. Maturity itu adalah kenyataan, menerima kenyataan bahwa ternyata kalau kita menduga seseorang ternyata
dia nggak seperti itu, kita harus terima bahwa dia emang nggak seperti itu. Jangan sampai kita terus Iya, kita membangun harus ini stigma. betul. Ya, kadang orang Iya, kalau kalau dia nggak dewasa tuh seperti itu. Dia taunya orangnya tuh begini, ya pas ternyata kenyataan dia nggak gitu. Di otak kita masih masih ya, distigmakan, sayang. ya, 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 nggak ya. boleh kalau bagaimana belajar dewasa? Ya, belajar untuk tidak mengeluh dan jangan negative thinking. Betul. Kadang ini yang jadi sebuah perenungan juga ya. Kalau kita negative thinking tentang apapun atau bahkan tentang siapapun, kadang ya bisa jadi kerap kali jangan-jangan kita yang kayak gitu, bukan dia gitu loh. Betul, betul. Itu suka kadang Iya, cerminan sesuatu yang keluar, iya, kalau gue jadi dia nih, gue bakal gini gitu, kayak takutnya begitu, maksudnya iya, kayak betul. mau alarm. Jangan Alarm. sampai kita nyamain orang sama kita, jangan sampai itu begitu. Kita bukan nggak begitu dengan dia, ternyata kita senegatif itu kalau kita jadi Iya, dia, dan kita iya, jadi curiga betul. dia kayak kita Iya, gitu loh. good. Dan Iya. itu yang Padahal ya itu kerap kita. kali bener, kerap kali aku dapati juga, dan itu Iya, satu eh, realization yang harusnya mencerahkan dalam artian mengubahkan kita. iya, Wah, gue nggak boleh iya, kayak gini terus nih. iya, Gua jangan betul. gue curiga, jangan-jangan gue yang punya kecenderungan kayak gitu. Nah, Kadang ada itu orang itu tanda-tanda menuju kedewasaan tuh. ketika Menyadari, menyadari hal itu. ketika menyadari. Iya, Ya, 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 ya. Siap, menyadari. siap, siap, siap. Iya, menyadari Alright. itu. Iya. Ada Oke. lagi nggak ya? Sebentar. Belum ada nih berkaitan dengan kedewasaan. Sekarang jam, kurang sekitar 17 menit. Ya, oke. Atau kita mau, kalau udah nggak ada pertanyaan berkaitan, kita mau ini mau Boleh, mau silakan. warna sari mungkin, Ya, ini silakan banyak deh. pertanyaan yang Silakan deh. nggak Ah, ah, nyambung ya. ah, Saya ah. mencoba nyari yang paling mendekati dulu lah ya. Nah ini minggu Ya. lalu kita ngebahas juga tentang 2 minggu terakhir, bahkan juga tentang godly maturity dalam hal pilihan hidup. Nah ini salah satu ada pertanyaan tentang rokok nih. Bagaimana pendapat Pastor tentang laki-laki yang merokok? Ah, Apakah Alkitab menyetujui atau mengizinkan merokok? Nah ini kan pertanyaannya bukan dosa atau tidak, atau benar atau salah. Kita udah sempat oh ya, bikin Pastor. diagram. Ya, Itu ya, diagram ya. bagus banget tentang kedewasaan, bahwa Ya, bagus baik banget atau itu. tidak, benar atau salah, berguna Ya, apa enggak, ya, membangun apa enggak. Jadi banyak aspeknya. Jadi ya. rokok menurut kami ya masuk kategori bukan sin issue tapi wisdom issue. Betul. Ya, bukan dosa atau enggak, boleh apa enggak, tapi perlu atau tidak. Perlu atau enggak? Ya, Berguna enggak? Dan kalau Rasul berguna Paulus bilang enggak? bahkan lebih keren. Dia bilang mengikat enggak? Gitu. Ya, Jadi pertanyakan gitu, maksudnya ini helpful atau harmful, ini berguna atau berbahaya. Ya karena kita tahu di semua bungkus rokok bukan hanya ada tulisan merokok dapat menyebabkan dan lain-lain, tapi kadang ada ada fotonya, gambar juga. ada Ada gambarnya, gambarnya itu lehernya yang menakutkan diborongin, itu. paru-parunya Iya, hancur. Itu sebuah iya, menyiratkan bahwa merokok itu berbahaya. Jadi apakah iya, dia bijak? Tentu tidak. Ya, tapi apakah dia dosa? Kami nggak akan masuk kategori sana. iya, Kita akan iya, selalu iya, sebagai orang iya. dewasa, pertanyaannya beralih dari boleh atau tidak, atau berdosa apa enggak, jadi Perlu perlu atau atau tidak? tidak, Iya, berguna enggak, dan berguna atau mengikat enggak? enggak. Iya, Karena kalau mengikat, terjemahan yang lain menyebutkan ayat-ayat yang Rasul Paulus katakan tuh, dia bilang itu bisa jadi alat iblis untuk memperbudak kita. Nah, itu ngeri tuh. Ya, jadi jangan sampai iya, keterikatan kita akan substance ya. Ini kan substance ya, kayak rokok, atau iya, ada yang kafein, ada yang gula, ada yang iya, macam-macam lah pokoknya. Ada yang kalau belum ngopi belum bisa mikir misalnya, iya, atau ada iya, belum iya, ngerokok nggak bisa, iya, macam-macam keterikatan yang dibuat-buat sendiri. Nggak, belum makan permen rasanya ada yang iya, gitu-gitu. Jadi betul, enggak, betul, kita betul, kita ini betul. hendaknya sebagai anak-anak Tuhan, lambang kedewasaan kita nih, kita nggak terikat oleh apapun dan siapapun selain Tuhan. Bebas, Kita merdeka. kita terikat dan dengan sengaja mengikatkan diri sama Tuhan. Satu-satunya yang Ya, kita terikat itu sama betul. Tuhan. Kan di luar dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. So ya, pertanyaan seperti ini masuk kategori wisdom issue. Dan aku yakin nggak ada satupun perokok bahkan yang bahkan sangat mencintai rokoknya yang bisa bilang bahwa merokok itu baik. Enggak, Iya, enggak nggak ada. ada, Saya belum nggak pernah ada. ketemu orang Iya, yang iya, bilang iya. rokok itu bagus, kamu mesti Saya kira, ngerokok. Nggak ada. iya. Nggak ada. Karena di bungkus rokoknya ada Iya, gambarnya. ada tulisannya, ada gambarnya. Nanti, Ada dan semua yang tulisan dan ngerokok saya belum gambar. pernah ketemu ada orang yang bilang lu ngerokok nih bagus. Nggak ada. Semuanya bilang lu jangan kayak gue dah.
Selalu jawabannya gitu. Iya. Ceritanya selalu gitu kisahnya. Iya, Ya atau dia gitu. malu. Iya iya. Iya, iya, Ini iya. mana ya? Apa lagi? Mengatasi pengkhotbah yang hidupnya padahal nggak sesuai firman Tuhan, udah Hmm. ditegur tapi bebal. Ya udah doain Ya, aja udah. ya doain Doain aja udah dan gitu. tinggalkan. Kalau menurut saya, Tinggalkan. Ya, kalau dia apalagi otoritas rohani, ya, kita gini. Kalau kalau kita aku sih kunci ya. Buat tahu kalau kita nggak bisa respect sama sama otoritas rohani kita. Karena misalnya contohnya dia double standard ya hidupnya. ya. Dia dua dunia gitu maksudnya penuh pencitraan. Pilihanku selalu kalau udah doain udah tegur pindah karena Ya, betul. kita akan buang waktu dan buang emosi bahkan merusak jiwa kita pelan-pelan kalau kita terus cuma mengkritisi nyinyirin menyesali kenapa sih mesti gitu sih ini akhirnya sayang maksudnya waktu kita kebuang potensi kita kebuang pelayanan kita juga jadinya nggak apa ya nggak efektif karena dipenuhi Ya, dengan sungut-sungut itu ya, jadi betul, betul. kalau udah ngeliat yang gini Saya kita kira udah kita harus tegur harus melihat. ya Ya, oke, dia terusin, terus dulu. ya kalau udah kita tegur kita doakan ya udah habis itu kita serahkan kepada yang berwajib ya Iya. di atas mau apa lagi itu mau Ya, ngapain lagi ya, nggak mungkin kita ya, paksain ya, juga ya, gimana tadi Pastor ya. sekali Ya, gini, Anda kan tadi sudah dikatakan kalau memang udah seperti demikian, ya tinggalkan aja, pindah gereja. Pindah gereja nggak berdosa loh. nggak berdosa Nggak setuju berdosa loh. ya Justru kita menyelamatkan diri kita. Menyelamatkan diri artinya begini. Kita itu semestinya bertumbuh. Kita semestinya diukur waktu nih sudah mesti melayani. Tapi kita nggak melayani karena kita masih anak-anak terus, masih bocil terus. Karena kenapa? ya Kita harus cek diri kita. Oh ya firman Tuhan yang saya terima kok begitu-begitu aja, nggak bertumbuh. Apalagi nih ketemu dengan pendetanya yang hidupnya double standar, gini-gini. ya Kalau ya saran saya, kalau sudah begitu, Anda sudah di pojok demikian, pindah aja gereja. Cari betul gereja betul yang memang bisa bertumbuh. ya ya kadang mungkin berguna juga buat leadernya ya ketika ketika mulai ditinggalin dia mulai akhirnya Ya, introspeksi juga kadang ya soalnya kalau betul. kitanya masih stay di situ terus dia ngerasa everyone's here everything's fine gitu Ya, padahal enggak di belakang men, pada ngomongin semua iya, ngapain iya, mending gitu. Ada juga yang ngomong begitu confidentnya ngomong, ayo dia mau kemana tuh, mau ke gereja mana dia? iya Waduh, confident banget itu. NPD kan susah kalau NPD gitu susah tuh NPD merasa bahwa gerejanya yang paling dia bagus si gitu loh. paling bener Udah paling wow, wow, wow. benar itu NPD itu. Ya. Iya, iya. Nah ini Iya, ada beberapa yang nyambung nih sama pertanyaannya. ya, Dia bilang, Shalom, apa tolak ukur dewasa rohani? Apakah dari pelayanan yang dipercayakan atau berkat yang diterima? Wah ini oh, pertanyaannya nih, tendensius nih. Dia bilang, tolak iya, ukur dewasa rohani itu berasal dari tendensius ini ya. pertanyaan yang, pelayanan yang expanding atau dari berkat yang diterima. Nah ini nih agak gimana gitu. Gimana? Berkatnya apa Sahabat sendiri. ini berkatnya? Hmm. Maksudnya gini, 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 Hmm. gini. Ketika kami membicarakan tentang berkat ya teman-teman ya, itu tidak semua tentang uang loh. Exactly. Berkat itu kan bisa damai sejahtera, keluarga kita rukun. Lalu kalau Exactly. kita diberkati selama pergi ke gereja ini, kita melayani di gereja ini, kita diberkati. Artinya, saya diberkati, anak-anak saya diberkati, Ya, mereka bertumbuh di sekolah minggu, mereka bertumbuh di betul. sini. Nah, itu adalah blessing. Nah, Betul. salah Maturity sekali itself is maturity blessing. itself itu demikian. Kalau kita mengukur dari uang, I don't think itu Waduh. mature. Ya, ya, ya. Ya. Itu kalau kita Justru, mengukurnya dengan uang ya justru itu nggak dewasa. Oh kalau misalnya betul. nggak segini persembahannya gue nggak pelayanan. Mm. Atau kedewasaan juga bisa kalau kalau kaitan sama uang ya. Ya, Kedewasaan justru terlihat dari ketika dia diberi berapapun gitu ya, dia dengan senang hati bisa mensyukurinya. Buat saya itu kedewasaan justru. Kenyataan betul. bahwa oh Tuhan percaya ini segini ya udah Ya, kita bersyukur buat ya, berapapun yang dipercayakan. Pada akhirnya soal itu kan semakin banyak yang dikasih, itu bukan dikasih, itu dipercayakan. betul, Ya dan hanya betul. yang dewasa yang bisa steward well. Kita nih setahun lagi bahas tentang stewardship. Ya, Pelayanan betul, dan betul. dalam tanda kutip kalaupun berkat konotasinya duit. Semuanya kita bisa handle dengan benar, kita bisa kelola dengan benar, itu Mm-mm, maturity. mm-mm, Ya kalau dikasih mm. tiba-tiba dapat uang kaget dan dia benar-benar kaget terus langsung terhilang menunjukkan justru dia tidak mature. Ya kan Ya, cuma kalau dia dapat duit dalam jumlah besar dan bisa kelola dengan baik, diarahkan ke yang perlu,
Jadi Ya, ya, dia bisa ya, bisa improve ya, banyak hal dalam hidupnya yang artinya berkaitan dengan kapasitas yang ya, diperbesar. Buat saya ya, ya, itu dewasanya justru di pengelolaan berkatnya itu. Dan ya, sama pelayanan juga gitu. Kalaupun dia tiba-tiba dari tadi mungkin kurang dikenal, tiba-tiba jadi terkenal. Dan ketika terkenal, apakah dia berubah? Kalau dia berubah karena fame, berarti dia belum dewasa. ya, Karena requires maturity to handle fame. ya, Nggak semudah susah, itu. susah. Dan Ya, kadang terlihat di sana ketika dia berubah jadi tengil, jadi banyak gaya, gara-gara dipercaya pelayanan yang hebat, justru menunjukkan dia nggak mature sama sekali justru. iya, betul, betul. Ya, salah satunya adalah saya punya seorang teman ya. Hmm. Ketika dia mendapatkan, dia terkadang suka dapat berkatnya besar gitu ya. Apa yang ada dalam pikiran dia adalah saya akan bantu pelayanan misi di sini, saya akan ke Hmm. situ, akan bantu ke yayasan begini. Nah, kalau itu begitu, itu udah dewasa banget itu, Ya, gitu ya, ya. ya, ya. Jadi Betul, bukan betul, untuk betul. diri dia, untuk malah ketika dia diberkati, dia bisa jadi berkat untuk orang lain. Hmm, hmm. Ya, Jadi di safe to say pelayanan dan juga berkat yang diterima tadi justru adalah ujian dari kedewasaan sebenarnya. Kita ya, lihat ujian. dia menyikapi kedua yang tadi itu seperti apa. Akan kelihatan dia dewasa apa Ya, enggak ya, ketika menyikapi yang tadi. Tiba-tiba anggap dapat uang betul. kaget, Ya, terus tiba-tiba dipromosi pelayanan, ya, terus dia berubah nggak? Kalau dia berubah ya, berarti ya bocil. Karena betul. orang dewasa santai-santai aja, dia akan tetap jadi orang Ya, yang sama. tenang aja gitu Ya, ya. ya dengan Oke. integritas. Oke. Ini ada Ya. pertanyaan interesting. Nah ini berkaitan tentang yang tadi kita mungkin agak eh, menyinggung pindah gereja tadi ya. Dia bilang gini, kalau misalnya pendetanya berkata begini, kamu udah dari kecil loh di sini, di gereja ini. Jadi ya udahlah, apa ampunin kita lah dan kembali pelayanan kan gitu. Mungkin dia pernah bikin salah gitu. Sedangkan pada saat ada perkelahian pendeta sudah memberikan stigma yang buruk terhadap orang tersebut di jemaat, apakah harus pindah orang tersebut? Ya buat saya berarti toksik sebenarnya. Kalau dia bukannya berubah, bukan minta maaf, Iyalah. tapi minta dimaklumi gitu. Buat saya apa ya? Kalau kita bikin Ya, salah, itu kita minta beda maaf tuh. dong, bukan minta dimaklumi gitu. Ya udahlah, nama juga gue Iya. manusia gitu. Heeh, Ya nggak gitu heeh. betul. Minta maaf dulu. Sorry saya gini, harusnya saya nggak gini. Dan saya Heeh, sadar gitu. Oke, heeh. kasih saya kesempatan itu masih mending ya. Dibanding kayak, Ya, ya udahlah, nama juga gue manusia, gue pasti masih nggak gitu bentuknya. Itu mah iya, iya, betul, betul. larinya apa ya? Good, Gaslighting good, so good. versi versi minta dikasihani larinya jadi toxic malah kenanya. Ya, 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 Topik yang berbeda betul. ya. Ya, 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 ya. Ya. Oh, mana tadi ada lagi pertanyaan yang seru-seru. Oh, bagaimana? Nah, ini Pastor bagaimana menghadapi hamba Tuhan atau aktivis gereja yang menjadikan pelayanan sebagai tempat untuk bersaing? Waduh. Kacau nih. Ya, Gimana nih Om? Ada nasihat mungkin berkaitan dengan yang suka-suka bersaing seperti tempat itu. untuk bersaing. Iya, Gimana iya, Om? iya. Ada nasihat mungkin Gimana ya? buat anak-anak Saya kira muda yang sebenarnya punya begini, mental bersaing yang pelayanan tinggi. itu iya, pelayanan itu bukan untuk bersaing, itu pelayanan itu karena kita merasa percaya itu panggilan Tuhan, kita melayani dengan setia mestinya ya. Ya. Melayani dengan setia dan kalau memang mempunyai ide-ide yang bagus, saya kira ini masalah leadership kalau begini. Ya. Kalau seorang pemimpin tahu kalau dia memang suka bersaing seperti itu, karena dalam pelayanan ini sebenarnya kalau saya lihat itu sebenarnya kebalikannya. Kita harus punya memiliki hak untuk tidak 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 dianggap, misalnya nggak dianggap gitu loh Ya. dalam pelayanan itu nggak dianggap. Kamu dikasih tugas begitu didemenin aja gitu. Padahal orang itu mau melihat dalam 3 bulan dia bisa menghasilkan nggak. Kalau dia memang dalam tiga bulan pelayanannya bagus, konselingnya ini dari begini, dilihat begitu, maka dia akan oh ya, oh saya kira saya nggak diperhatikan. Oh enggak, itu adalah cara saya Ujian. aja personal untuk bisa Ujian ujian dari begitu loh. maturity. Karena yang mature pasti akan, oh Maturity ya udah, kalau saya dipercaya ini, saya akan melakukan yang kerjakan, terbaik. Ya, jadi nanti kalau lakukan yang saya terbaik. dipromosiin, saya akan lakukan hal yang sama. Yusuf di Alkitab contoh yang bagus ya. Dia Ya, dipromosikan dari rumah sampai istana raja dan dia jadi pribadi yang sama terus dimanapun dia tetap, berada, dia tetap. pribadi Ya, dan excited mengerjakan segala sesuatu selalu excellent dan itu contoh kedewasaan keep. dimanapun posisinya. Jadi nggak ada persaingan justru yang nggak mau kalah gitu kayak biasanya malah bocil Om ya.
Biasanya kalau dengar anak kecil cerita Iya, kan gitu. betul. Yang satunya cerita, papaku baru ini dong. Papaku juga dong baru ini, nggak mau Iya, kalah. Jadi kayak iya, papaku baru beli mobil ini loh. Itu yang ada itu justru listriknya, itu gitu ya. menunjukkan kebocilan justru persaingan Iya, itu. gitu. Iya. Menunjukkan Kayaknya kita tidak udah adanya kayaknya godly kayak, maturity. kayaknya kita udah lama nggak denger nih kata bersaing kali ya. Ya, karena idenya harusnya hamba Tuhan tuh kan mestinya sayang-sayangan, bukan saing-saingan. Iya, bukan Iya. saing-saingan, Bahkan betul. Tuhan Yesus ngajarin kita, ketika kita ngelihat nih, wah, ini kok makin banyak yang mesti dilayani, justru kita harus berdoa biar Tuhan kirim lebih banyak lagi pekerja. Jadi Betul, ketika betul. ada rising, Betul. ada yang bangkit para pekerja-pekerja atau pelayan-pelayan yang lain, kita justru malah seneng. Iya, Artinya banyak yang betul. bantuin nih gitu. Iya. Bukan malah jadi insecure, aduh, ntar gue digantiin atau dia lebih hebat dari gue nih, jangan-jangan. Iya, iya. Loh, Jangan. justru insecurities itu menunjukkan kebocilan. Justru orang dewasa malah seneng ketika pada rise up untuk mulai bantu, malah justru banyak bantuan lebih Betul, betul. lebih exciting gitu. Ya, saya Ya, setuju ya, tuh. Sayang-sayangan bukan saing-saingan. ya, 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 kayak kami di New One, kami tidak mengajarkan saing-saingan sih. ya. Justru makanya dengar kata bersaing itu kayaknya udah lama nggak denger itu. Udah lama nggak denger ya. Ya, Gitu. betul, betul, Karena betul, kita di betul. sini yang ini adalah pelayanan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi semua aktivitas atau ide-ide yang muncul itu didukung, bukan untuk disaingi, Betul, didukung. betul. Dan Gitu. Jadi memang semuanya berada di benar harus posisi melayani sebagai iya harus apapun saya juga kita harus mau dan harus suportif, iya menyadari bahwa ini teamwork ya. Semuanya iya bagian kita pasti andil kita pasti berarti iya dan gak ada yang lebih hebat dari yang lain, lebih penting, lebih berharga dari yang lain. Semuanya ini satu kesatuan. betul lah. Ya, Sayang-sayangan lah, jangan sayang-sayangan. that's good. Alright, Oke. kayaknya Ya, yuk terakhir kita tuh. tutup. Udah ya. Aku berdoa ya, Om Bisa ya, doa boleh ya. ya, Om? Iya, doa. Iya. Oke. Ayo doa. Ya. Bersyukur Tuhan buat lebih dalam lagi malam ini. Thank you buat Pastor Robert yang udah sharing dan pertanyaan-pertanyaan udah dilayangkan, biar semua jawabannya berasal dari Tuhan sendiri, biar hikmat Tuhan yang bantu kami untuk menjadi dewasa, ambil pilihan-pilihan sehingga kami bisa memiliki mark of maturity, tanda-tanda bukti-bukti kedewasaan. Kami minta bantuan Roh Kudus jadi pelaku firman, bukan pendengar saja, jadi semua yang kami obrolin, kami pelajari, kami dengar, bisa memperhatikan untuk menjadi lebih dewasa lagi dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua yang udah nyimak, atau yang akan nyimak belakangan. Kami percaya hidup kami di tangan Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk rendah hati, untuk memperbaiki kesalahan kami, untuk menerima nasihat, menerima kebenaran, dan menyadari kami perlu dimerdekakan dengan kebenaran. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Ya, God bless. See you around. God bless. Bye. Bye.